Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemokkan mengenai proyek pemrograman web yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rihalus Tio Purnomo, kelas TI 3B. Nah, di pemrograman ini yang telah saya buat adalah pengembangan dari website UTS saya yang sebelumnya, yang dimana masih memiliki fitur yang sama, yaitu home, news, profile, dan login. Nah, dari masing-masing fitur ini ada beberapa konektivitas atau sangkut pautnya satu sama lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai dari beberapa fitur. Yang pertama adalah home. Nah, di fitur home ini ada judul, isi, simpan, dan juga daftar artikel. Yang dimana ini nanti ketika kita mengisinya, maka ini akan masuk ke dalam Firebase. Ya, dalam Firebase ini. Untuk itu langsung saja kita coba. Yang pertama adalah judul. Di sini saya ingin mengisikan sebuah judul yang bernama COVID-19. Yang dimana isi dari ini akan saya kopikan dari informasi atau dari website lain. Yaitu saya ambil dari Google. Oke, setelah kita pastikan di sini, maka kita bisa pencet tombol simpan. Nah, setelah mencet tombol simpan, maka dari daftar artikel yang sebelumnya kosong ini maka akan bisa terisi untuk beberapa artikel semacam ini. Nah, untuk pengambilan sendiri, ini akan masuk ke dalam sebuah database real-time Firebase, yang dimana ini sudah saya instansiasikan terlebih dahulu. Jadi, yang sebelumnya ada sebelumnya belum ada, maka ini akan dalam sini terdapat beberapa body title dan UID. Untuk kodean sendiri, ini semacam ini. Kita bisa lihat di dalam komponen src komponen dan juga ada di blog post.jsc karena pemrosesan ini saya masukkan ke dalam sini. Nah, untuk melakukan sebuah processing tadi, yang kita perlukan adalah beberapa function yang ada di sini, yaitu yang pertama handle tambah artikel, handle tombol simpan, dan juga beberapa render, return. Lalu untuk menampilkannya di sini menggunakan map, yang dimana ini adalah melooping dari beberapa isi di dalam Firebase tadi. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah menginstansiasi variabel yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel title, body, dan UID. Yang dimana nanti UID ini digunakan untuk memanggil ketika kita ingin menampilkan ke dalam sebuah website tadi. Setelah itu, di sini ada const list article, index article. Nah, di list artikel ini kita mengambilnya dari array yang di atas. Jadi array yang di atas ini kita masukkan terlebih dahulu. Maka setelah kita masukkan, kita akan melakukan sebuah perintah push ke dalam Firebase yang telah kita instan tadi. Setelah itu kita set list artikel supaya sama seperti yang kita lakukan untuk memasukkan ini. Nah, setelah itu ada beberapa di sini yang memang kita gunakan untuk melakukan pemrosesan. Seperti halnya ID, timestamp, dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk menginstansiasi dari masing-masing ID tersebut ya. Lalu ini adalah simpan data ke server API. Nah, di sini kita menggunakan ref garing atau kita memasukkannya ke dalam root dari Firebase kita. Setelah itu, Firebase akan menginstansiasi dari list artikel. Nah, di list artikel ini kita bisa menempatkan nama-nama yang di dalam ini, mulai dari null, body, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke dalam tampilannya. Nah, di tampilan ini kita diharuskan untuk memasukkan beberapa tipe data mulai dari title, judul artikel, isi artikel, dan lain sebagainya. Nah, dari ref ini kita akan tahu nanti program ini akan bekerja dari mana. Untuk judul artikel sendiri, judul ini akan dimasukkan ke dalam tipe data body. Lalu untuk isi artikel akan masuk ke dalam title. Kembali untuk isi artikel akan masuk ke dalam title, sedangkan untuk body akan masuk ke dalam body. Nah, untuk selanjutnya adalah daftar artikel. Di daftar artikel ini kita memiliki beberapa variabel dari list artikel, map, artikel, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ini ada return, post, key, article.uid. Ini digunakan untuk memanggil dari key di dalam post.jsx ini. Nah, di post.jsx ini kita bisa memanggilnya dengan tipe data props.judul dan juga prop.isi, yang dimana props judul isi ini mengacu pada blog post.jsx. Nah, bisa kita lihat di sini.
Untuk judul ini memanggil artikel title. Jadi kita akan memanggil variabel atau artikel ini di dalam array ini yang sebelumnya sudah diambil dari verbase, lalu kita panggil dengan dot title. Jadi kita memanggil child dari dalam title tersebut. Lalu ada article.body, yang dimana kita bisa memanggil chat dari body tersebut. Untuk ID artikel, kita bisa memanggilnya article.id. Nah, sedangkan untuk hapus artikel ini, kita bisa lakukan ketika memang ingin menghapusnya. Jadi semacam ini. Nah, ketika hilang, maka verbase di dalam sini juga akan hilang. Untuk perintah sendiri, kita hanya memerlukan this.handle hapus artikel. Nah, di this.handle artikel ini masuk ke dalam beberapa fungsi yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah handle hapus artikel, di mana mereka harus mengetahui lebih dahulu lokasi atau posisi yang akan dihapus. Setelah mengetahui posisi yang dihapus, maka mereka akan menghapus dan menggantinya dengan data-data baru, seperti this state artikel, list artikel, dan news state. Mungkin yang bisa dijelaskan untuk home semacam itu. Kita akan lanjut ke dalam news. Nah, untuk news sendiri, ini saya masih menggunakan data lama atau codingan lama yang ada di UTS sebelumnya. Jadi, untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat di link UTS sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah button login. Di button login ini, kita bisa melakukan dua fungsi langsung, yaitu login dan juga sign up. Untuk sign up, kita bisa melakukan sebuah need an akun. Di sini kita bisa mengisi beberapa form pendaftaran, mulai dari username, email, alamat, nomor HP, dan juga password. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil. Untuk codingan sendiri semacam ini. Di sini saya membuat sebuah algoritma yang hampir sama untuk pemanggilan di home ini ya. Nah, hampir sama dengan yang di home, yang membedakan adalah untuk pengambilannya saya gunakan satu kan looping, tetap menggunakan looping, namun data yang diambil adalah data yang pertama, seperti artikel.username, artikel.email, dan sebagainya. List profile ini digunakan untuk menampung, dan juga selanjutnya adalah ketika kita sudah menulis artikel, sudah membaca dan sudah melakukan login dan register, selanjutnya adalah kita melakukan sebuah logout. Ketika logout, maka akan keluar sebuah pop-up berupa Anda berhasil logout, sehingga semuanya di sini mulai dari konsol dan sebagainya akan keluar logout. Namun untuk profil sendiri di sini masih ada sebuah masalah, yaitu belum bisa menghapus atau di data profil ini tetap ada, sehingga yang saya logout hanyalah yang diautentikasi ini. Jadi untuk pembacaannya sendiri itu tetap masih membaca real-time database. Untuk cintanya sendiri saya menggunakan semacam ini. Jadi kita membuat sebuah function yang di dalamnya terdapat sebuah action button. Ketika kita melakukan sebuah klik, maka dia akan memerintahkan logout keluar dari halaman tersebut atau dari akun dari Google tersebut. Di sini ada verbase.out.signout. Yang ini sudah saya kopas dari dokumentasinya verbase sendiri. Ketika berhasil logout, maka dia akan melakukan sebuah error logout, dan jika maka gagal akan menampilkan sebuah alert gagal. Untuk pemanggilannya semacam ini, saya terapkan di dalam sebuah form on submit handle logout untuk trigger sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.